Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun bacaan gemar hari ini terdapat di dalam Amsal pasal 21 ayat 12 sampai 13. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Ayat 12, yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik. Yang Maha Adil ini merujuk kepada Elohim Yahweh, yaitu merujuk kepada Bapa di surga. Memperhatikan artinya mencermati, meneliti, melihat rumah orang fasik. Rumah itu berbicara mengenai kekuasaan seseorang dalam suatu lingkungan. Dalam hal ini yaitu Allah sedang mencermati rumah orang fasik. Ya, mungkin Allah bertanya, ada apa dan apa yang dilakukan oleh orang fasik? Ya, dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Ya, maksudnya di sini menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan itu bukan berarti Bapak menjerumuskan orang fasik gitu atau mengarahkan orang fasik ke dalam kecelakaan, tidak Bapak Ibu ya. Ketika dilihat di dalam rumah orang fasik tersebut dilihat oleh Bapak ya, ketika diperhatikan oleh Bapak bahwa di rumah orang fasik itu yang ada hanyalah kejahatan. Ya, kejahatan di sini Bapak Ibu merujuk kepada satu kata poneros, di mana kata poneros adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, dilakukan dengan kesadaran yang utuh, walaupun dilihat dan diperhatikan oleh Bapa di surga. Begitu Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh orang fasik ini itu didasarkan pada kedaulatannya sendiri. Ingat Bapak Ibu, setiap orang itu memiliki independensi di dalam dirinya, yaitu kedaulatan. Nah, kedaulatan tersebut tergantung dari orang tersebut, dia mau melakukan pilihan yang mana. Ya, karena di dalam diri manusia juga ada satu free will, ya, yaitu pilihan. Dalam kekuasaannya, dalam kedaulatan tersebut, ternyata orang fasik memilih satu kejahatan. Ya, walaupun kejahatan tersebut dilakukan di depan Tuhan. Jadi dengan akal budi yang salah, orang fasik ini dengan kesadaran yang utuh melakukan satu kejahatan tersebut. Ya, kejahatan yang dilakukan oleh orang fasik Bapak Ibu ini berbicara mengenai tentang poneros, yaitu suatu kejahatan yang akan berakhir di dalam kegelapan abadi. Ya, kejahatan apakah yang dilakukan tersebut? Terdapat di dalam ayat yang ke-13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Jadi di sini orang fasik ya pada saat menyadari suatu kesalahan di dalam dirinya, yaitu kefasikan di dalam dirinya, ia berseru-seru kepada Allah, tetapi di dalam dirinya tidak ada satu pertobatan. Di sini dikatakan siapa menutup telinganya bagi jeritan orang yang lemah. Jadi pada saat orang fasik mendengarkan jeritan orang lemah adalah seseorang yang membutuhkan pertolongan. Seseorang yang membutuhkan pertolongan dan di sini dia menjerit. Ya, menjerit artinya dia tidak akan bisa mendapatkan satu pertolongan, tidak ada yang bisa meringankan bebannya kecuali orang lain yang menolongnya. Ternyata di sini orang fasik pada saat menghadapi jeritan orang lemah ini ia menutup telinganya. Jadi dengan kesadaran yang penuh, dengan kesadaran yang utuh, dia dengan kejahatannya menutup telinga dan tidak mau mendengarkan jeritan orang lemah, sehingga pada saat ia berseru-seru
kepada Allah, kini giliran orang fasik itu membutuhkan satu pertolongan, maka Allah tidak mendengarnya. Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa dalam Alkitab tidak ada yang mengatakan jika orang berseru-seru lalu Allah itu menutup telinga dan tidak menolongnya. Tidak ada. Tetapi ini dilakukan oleh Allah terhadap orang fasik. Ternyata kejahatannya yaitu tidak mau menolong atau tidak mau mengasihi orang lain. Bapak Ibu, kita harus senantiasa ingat siapa diri kita. Diri kita adalah orang yang fasik dulunya. Diri kita ini adalah orang yang berdosa. Tetapi pada saat Allah menolong kita dengan mengorbankan putra tunggalnya, maka kita dengan kesadaran yang utuh, kita tersungkur di hadapan Bapa di surga dan kita minta ampun kepadanya. Namun orang fasik ini tidak mau minta ampun, Bapak Ibu ya. Nah, inilah Bapak Ibu, mari kita tinggalkan kefasikan, karena kefasikan hanya akan membawa celaka di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya akan mengakhiri dengan sebuah pujian yang judulnya yaitu sandaranku hanya pada Tuhan saja. Haleluya. Biar kita senantiasa ingat bahwa hidup kita adalah karena pertolongan Tuhan, sehingga kita meninggalkan kefasikan kita. Haleluya. Amin.
mengucap syukur Bapa di surga dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menghidupi kebenaran ini untuk hormat kemuliaan Bapa di surga. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Gemar pagi hari ini. Mari kita meninggalkan kefasikan kita dan kita hidup memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin.